Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi kita dalam kuliah kita malam ini mengenai material teknik. Gimana kemarin UTS-nya? Bisa dikerjakan? Ya, jadi soalnya tidak begitu susah, cuma jawabannya perlu kreativitas ya. Oke, kita lanjutkan kuliah kita setelah UTS mengenai material teknik. Ya, kita perhatikan bahan kita berikut ini. Oke, sudah nampak bahannya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke, mudah-mudahan setelah UTS kalian tetap semangat untuk melanjutkan kuliah kita sampai tuntas untuk satu semester ini ya. Oke, malam ini kita ambil tema, kita lanjutkan dengan tema heat treatment atau perlakuan panas. Jadi perlakuan panas ini sangat populer pada pengolahan material khususnya logam ya. Jadi kalau dinamakan heat treatment artinya material itu dipanaskan, didinginkan, dipanaskan dengan cara tertentu supaya dia mendapatkan sifat-sifat yang tertentu pula. Jadi ini adalah salah satu proses ya. Ingat kita punya empat aturan, yaitu proses akan mengubah itu struktur, struktur akan menentukan properties, dan properties akan menghasilkan performance yang berbeda. Jadi heat treatment termasuk dalam tahapan proses ya, proses yang diperlakukan pada logam. Oke, contohnya ini ya. Ini ada logam ataupun suatu struktur ataupun suatu apa namanya bejana. Ini dimasukkan ke dalam chamber untuk dipanaskan dalam waktu tertentu dengan cara tertentu. Nah, ini cara tertentu ini yang barangkali perlu kalian pahamin. Maksudnya cara tertentu itu seperti apa? Ya, dia tidak ujuk-ujuk dipanaskan kemudian didinginkan begitu saja. Jadi ada caranya. Jadi panas itu seperti apa? Berapa panasnya, temperaturnya, kemudian didiamkan berapa lama, kemudian didinginkan seberapa cepat. Ya, jadi ini yang dikatakan sebagai heat treatment. Jadi heat treatment itu merupakan istilahnya seperti memasak roti. Ya, jadi roti itu ada cara-caranya supaya rotinya bagus. Begitu juga dengan logam. Logam ini perlu dimasak, yang istilahnya disebut sebagai heat treatment. Oke, nah ini untuk detailnya kita akan lihat. Ini contohnya adalah heat treatment dalam chamber ya, dimasukkan seutuhnya ke dalam chamber dalam waktu yang tertentu. Nah, ini adalah slab ataupun potongan logam atau baja yang baru dikeluarkan dari proses heat treatment. Ya. Ini masih merah. Ini didinginkan, barangkali disebut sebagai pendinginan di udara. Ya. Jadi pendinginan itu bermacam-macam ya. Bisa kalian bayangkan, misalnya baja dipanaskan, kemudian didinginkan dengan cepat pakai air atau didinginkan dengan cepat pakai oli, langsung dimasukkan oli, atau didinginkan dengan udara tidak diganggu-ganggu, atau didinginkan dengan cara ovennya yang didinginkan perlahan-lahan. Jadi ovennya mendingin, material di dalamnya tidak dikeluarkan, akan mendingin bersamaan dengan ovennya mendingin. Itu dikatakan juga cara mendinginkannya berbagai macam cara dengan hasil yang berbeda pula. Ya, nanti kita lihat gimana hasilnya. Ya. Nah, tujuan kuliah kita hari ini bisa kalian baca di sini, yaitu tentang apa? Heat treatment. Salah satunya adalah nanti mengenai struktur singkat, secara singkat struktur mikro, ya. Jadi dengan cara dipanaskan, didinginkan itu akan merubah struktur mikro, ya. Dan juga kita ada cara mengingat transformasi isotermal, ya, untuk paduan besi karbon. Maka dengan cara yang berbeda hasilnya pun akan berbeda. Ini insya Allah capaian kuliah kita hari ini seperti ini. Ya, mudah-mudahan sesuai ya. Kita lihat definisi. Apa itu perlakuan panas ya?
Dari namanya ada panas, ada perlakuan. Kita lihat apa definisinya. Jadi perlakuan panas adalah proses pemanasan dan pendinginan logam secara terkontrol. Ini ada kata terkontrol, jadi bukan tidak terkontrol ya. Tujuannya apa? Untuk mengubah sifat mekanis dengan cara mengubah struktur mikro. Di struktur mikro dirubah sehingga sifat mekanis berubah. Tanpa mengubah bentuk, bentuk tetap, misalnya dia pipa, pelit tetap pelit, ya kan? Dan atau komposisi kimia secara signifikan. Dan susunan kimianya tetap sama, ya. Besi karbon tetap besi karbon, jadi tidak berubah. Jadi proses heat treatment adalah perlakuan panas dengan cara apa? Pemanasan, pendinginan secara terkontrol. Jadi cuma ada dua, pemanasan, pendinginan secara terkontrol. Sederhananya seperti ini, logam dipanaskan, kemudian ditahan berapa lama gitu ya, kemudian didinginkan. Nah, tujuannya bukan untuk melelehkan logam ya, logam itu titik lelehnya sekitar 2000-an. Jadi heat treatment itu biasanya di suhu eutectoid sekitar 700-an ya. Tujuannya bukan melelehkan tapi mengubah sifat di dalamnya. Jadi tidak sampai dia meleleh ya, bukan melelehkan besi kalau heat treatment ya. Analoginya seperti kita memasak daging, daging direbus, daging digoreng, hasilnya berbeda. Nah, begitu ya. Logam diproses juga berbeda, sifatnya juga akan berbeda juga. Jadi dengan cara memanaskan yang berbeda, maka mikrostrukturnya juga akan menghasilkan yang berbeda. Kalau mikrostruktur yang berbeda, maka sifat mekanisnya juga akan berubah. Ya. Nah, seperti itu definisi secara singkatnya. Ya. Tujuannya apa? Untuk biar kekuatannya lebih lebih bagus ya, strength. Yang dikatakan kekuatannya apa? Mampu material menahan beban tanpa patah. Itu dikatakan strength. Heat treatment bisa membuat struktur lebih rapat, lebih tahan terhadap gaya. Jadi kalau tujuannya meningkatkan kekuatan, kita bikin cara yang spesifik untuk kekuatan. Ya. Contohnya komponen mesin, struktur baja. Kalau tanpa heat treatment, material barangkali mudah berubah ya, terlalu lembek ya. Jadi dengan dipanaskan dengan cara tertentu, material itu lebih strength, lebih kokoh ya. Itu dikatakan meningkatkan kekuatan. Yang berikutnya kekerasan. Nah, kalau dikatakan keras itu artinya apa? Mampu menahan gesekan atau goresan atau deformasi di permukaan. Itu dikatakan keras ya. Dengan heat treatment kita bisa rubah permukaan jadi keras sehingga dia tahan gesekan atau wear resistant. Contohnya apa? Ban kereta api itu, ya kan? Itu sangat keras. Jadi ban kereta api itu sampai habis kereta apinya bannya tidak habis-habis. Ya, saking kerasnya ban kereta api. Ya. Atau kalau kita lihat roda gigi itu giginya keras. Ya, itu dikatakan tahan terhadap gesekan. Ya. Contohnya nih gear, ya, alat potong, bearing. Ya. Penting di industri bahwa bagian-bagian yang seperti ini tidak cepat habis atau tidak cepat aus. Ya. Itu berhubung dengan apa? Kekerasan. Ya. Yang berikutnya adalah meningkatkan keuletan atau ductility. Jadi ulet ini berbanding terbalik dengan kekerasan. Ya. Keuletan mampu material untuk dibentuk tanpa patah. Jadi membuat material itu lebih lentur, tidak mudah retak saat dibentuk. Contohnya untuk plat baja, untuk bending, itu di bending dia kalau plat baja itu dilekukan itu tidak patah. Ya, seperti kalau kaca itu kalau dilekukan kan patah, nggak bisa dilekuk. Kalau dia daktil, dia bisa ditekuk. Begitu juga untuk pipa dan bahan-bahan yang perlu kita katakan perlu dibentuk. Nah, ini ductility-nya perlu ditingkatkan. Ini kebalikan dari apa tadi? Hardness. Kalau terlalu keras dia rapuh. Kalau dia cukup bulat dia aman untuk dibentuk. Sehingga bisa menjadi pipa, menjadi plat ya. Nah, ini dikatakan keuletannya meningkat. Berikutnya, ini yang lain agak berbeda ya untuk mengurangi ketegangan. Nah, ini ternyata material itu kalau dia diadakan perlakuan, dia mengalami namanya tegangan. Nah, tegangan itu ada yang tidak ter, terkeluarkan atau tersisa, jadi disebut sebagai tegangan sisa.
atau residual stress. Jadi kalau kita katakan nggak tuntas ya, jadi tegangan pada misalnya tegangan karena pemanasan, karena pengolahan, nah itu kan tegang material itu. Nah, ini dikatakan tegangan sisa. Jadi dengan pemanasan diharapkan tegangan sisa itu yang terkunci dalam material itu bisa dilepaskan. Contohnya akibat pengelasan, ya, pembentukan, misalnya ditarik, dipukul, kemudian dilipat dan sebagainya macam, atau di machining. Nah, ini pasti ada namanya tegangan. Ya. Nah, kalau ada tegangan sisa ini, material itu bisa retak tiba-tiba atau bisa distorsi, ya. Jadi eh, potensial untuk merusaknya besar kalau ada tegangan sisa. Nah, dengan heat treatment membantu kan melepaskan ini, membantu lepaskan tegangan sisa ini. Contohnya welding. Welding itu kan eh, material atau pipa misalnya dipanaskan, disambung, gitu ya. Nah, itu ada karena pemanasan, maka timbullah tegangan dan tidak semua tegangan itu bisa rilis secara normal. Nah, jadi dikatakan perlu dilakukan stress relieving. Kalau manusia perlu apa? Kalau manusia dikatakan stress relieving itu healing ya, healing atau apa namanya relax. Itu barangkali juga melepaskan stres. Kalau manusia itu terlalu banyak stres, maka tiba-tiba dia apa? Aneh-aneh gitu ya. Ada yang teriak-teriak gitu kan, ada yang bisa sakit dan sebagainya. Begitu juga stres pada material. Jadi intinya stres yang tertinggal itu tidak bagus untuk material. Cara melepaskannya yaitu dengan heat treatment. Oke. Nah, jadi heat treatment itu bukan cuma memanas-manasin logam, ya. Jadi ada caranya. Jadi bukan cuma dipanas-panasin karena kata-kata heat, ya. Jadi bukan seperti itu, ya. Jadi heat treatment adalah cara engineer mengontrol sifat material. Jadi sifat material itu misalnya untuk jembatan, untuk bikin pipa, untuk apa namanya pegas dan sebagainya macam. Itu kan sifat-sifatnya eh, berbeda-beda karena keperluannya performance-nya berbeda-beda. Nah, ini engineer dengan cara melakukan heat treatment, dia akan bisa mengubah-ubah sifat material tersebut sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi kita simpulkan di sini, heat treatment digunakan untuk meningkatkan kekuatan atau kekerasan atau keuletan atau menghilangkan tegangan sisa. Ini semua penting ya, sesuai dengan aplikasi atau ke- kepentingannya ya. Dan juga ini masalah keamanan. Jadi materialnya yang tadi stres ya, itu lebih aman kalau kita lakukan pembersihan tegangan. Juga untuk performa yang lebih baik dan umur pakai komponen. Maksudnya umur pakai ini adalah kalau misalnya sebagai contoh ya, material yang terlalu banyak stres misalnya, itu cenderung untuk mudah korosi, mudah berkarat ya. Jadi otomatis umur pakai juga tidak panjang. Ya, jadi salah satu dengan heat treatment tadi, maka umur pakainya itu lebih lebih panjang karena dia lebih tahan. Ya. Contohnya tadi untuk kekerasan. Kalau kekerasan itu tidak dilakukan, maka material itu juga pendek umurnya karena aus. Dengan cepat dia tergesek, aus habis. Gitu ya. Ini dengan begitu heat treatment juga akan memperpanjang umur pakai komponen. Ya, seperti itu. Ya. Nah, apa ilmu-ilmu yang terkait dengan heat treatment ini? Kita sudah belajar kemarin tentang microstructure, tentang apa namanya, eh, BCC, FCC, HFC, ya, struktur apa namanya kristal itu kan sudah kita pelajari, ya. Kemudian kita kemarin ada tentang diagram fase, masih ingat diagram fase? Nah, ini juga akan kita kaitkan lagi, ya. Ada struktur, ada diagram fase, kemudian ada apa namanya jenis-jenis material, gitu ya. Nah, material ini dasar-dasar ini akan kita kaitkan dengan heat treatment. Contohnya apa? Nah, struktur. Masih ingat struktur? Kita ada alfa, ada beta, ada gamma, ya. Ini yang akan berubah pada waktu heat treatment. Ya. Jadi seperti kita ketahui,
di kuliah sebelumnya, logam tersusun dari atom-atom yang teratur. Karena atom-atom yang tidak bisa kita lihat, maka kita lebih mudah melihatnya dari bentuk struktur kristal. Ya. Contohnya apa kemarin? BCC, ada FCC, ini yang paling populer ya. Body center kubik, ada phase center kubik. Nah, ini tolong diingat-ingat ya. Kemudian apa penjelasannya? Susunan atom menentukan sifat material. Ya, tadi kita ada katakan empat ya, proses, struktur. Nah, struktur ini akan merubah sifat. Ya, ini bolak-balik ke situ aja. Kemudian struktur berbeda, sifat akan berbeda. Nah, ini yang ketiga ya. Kemudian contohnya ini FCC itu ulet, kemudian BCC kuat tapi kurang ulet. Ini kalau kita dari segi BCC, FCC saja udah beda. Ya. Kalau BCC itu cenderung keras, kalau FCC cenderung daktil. Ini ya, ingat ya, BCC keras, FCC ulet. Oke. Nah, ini ingat lagi ya, yang awal-awal kita kuliah dulu prosesnya berbeda, maka strukturnya berbeda. Contoh dari apa? FCC, FBCC. Satu ulet, satu keras. Ya. Sifatnya tadi BCC, strukturnya, propertiesnya keras dan ulet. Kalau keras cocok untuk apa? Cocok untuk apa? Roda kereta api. Kalau ulet cocoknya apa? Untuk pipa ya. Ini beda sifat, beda peruntukannya. Nah, ini yang harus kalian ingat terus ya. Proses, struktur, properties, performance. Nah, dasar ilmu yang terkait yang kedua adalah apa? Fase. Nah, kita kemarin udah belajar diagram fase ya. Diagram fase itu artinya apa? Satu bentuk struktur yang sama dalam satu waktu. Ya. Bentuk struktur material pada kondisi tertentu, pada temperatur dan komposisi yang tertentu. Ya. Jadi kalau kemarin kita ingat ada fase cair, fase padat, fase gas. Nah, itu gampang kan? Jadi setiap fase misalnya cair, cair itu strukturnya ya struktur materialnya sama semua. Ya, cair sama semua, gas sama semua. Jadi ini satu fase itu satu macam struktur material. Nah, kalau misalnya tercampur, misalnya air garam, air yang ada butir-butir garam itu sudah masuk dua fase. Karena fase cairan garam ditambah garamnya sendiri. Ya kan? Ini strukturnya berbeda. Ya. Di dalam baja, sekarang kita bicara tentang baja, saat dipanaskan struktur itu berubah. Ya, seperti gula dipanaskan, dia akan mencair. Nah, struktur gula cair dengan gula padat itu berubah. Ya. Kemudian diinginkan berubah lagi. Ini dalam baja seperti itu. Nanti kita lihat diagram fasenya ya. Ini adalah dasar heat treatment, mengontrol perubahan fasa untuk dapat sifat yang diinginkan. Jadi tujuan kita heat treatment itu adalah mengikuti aturan pada diagram fase tadi, terutama diagram fase pada logam atau pada besi baja. Apalagi yang terkait dengan heat treatment tadi sudah dua mengenai apa tadi struktur kristal, yang kedua tadi diagram fase, yang ketiga khusus adalah diagram fase besi karbon. Ya, jadi diagram fase besi karbon atau FEC. Ini yang khusus ya. Diagram besi karbon adalah peta perubahan struktur baja terhadap apa? Terhadap temperatur, terhadap kandungan karbon. Jadi dua ini ya. Dan fungsinya apa? Menentukan suhu atau temperatur pemanasan. Jangan sampai terlalu tinggi atau terlalu rendah ya. Dan kita akan menentukan struktur yang terbentuk. Nah, dari diagram fase kita bisa menentukan strukturnya apa yang terjadi ya. Intinya dalam diagram fase ya, ingat lagi setiap kita panaskan dia akan berubah menjadi struktur kristal yang lain. Didinginkan begitu juga. Nah, ini cara memanaskannya pada temperatur berapa, didinginkan pada temperatur berapa akan merubah struktur yang diinginkan. Nah, ini kita pentingnya kita belajar diagram fase tadi ya. Nah, contohnya ini diagram fase besi atau disebut besi-besi karbon ya. Ini kalau kalian perhatikan di sini ya, di sumbu
X itu adalah susunan apa? Komposisi karbonnya dalam persen berat. Ini 0%, ini 1%, ini 2%, sampai dia di sini 6,7%. Kemudian di sebelah kiri ada temperatur, ya, dalam bentuk Celcius. Yang sebelah kanan temperatur dalam bentuk Fahrenheit. Nah, kalau kita lihat di sini diagram fase besi ini, dia banyak garis-garis merah. Di setiap kotak-kotak ini merupakan fase yang berbeda-beda. Yang paling bawah, yang besi yang kita lihat di mana di suhu kamar, ya. Besi itu berbentuk fase bisa alfa atau ferrite atau Fe3C atau cementite. Jadi ingat ya, alfa itu ferrite, cementite itu Fe3C. Kemudian ada temperatur di sini temperatur 727. Nah, ini ya, ingat temperatur ini ya, namanya temperatur apa? Autektoid 727. Kemudian ada eh, karbon 0,76. Nah, ini kalau kita tarik ke bawah ini karbonnya 0,76. Ya. Nah, untuk pengetahuan kalian bahwa yang jadi apa nama yang sering dijadikan eh, patokan, ya, oke, untuk karbon eh, besi asli, ya, besi pure iron. Sini pure iron itu artinya nol ininya ya. Eh, apa namanya karbonnya pure ya. Pada saat dipanaskan mengalami perubahan kristal apa dari ferrite menjadi alfa dan gamma. Ya, kalau dia betul-betul tidak ada karbonnya. Tapi hampir tidak ada besi seperti itu ya. Kemudian pada temperatur kamar, temperatur biasa, temperatur ruang, dia akan mengeras dan membentuk sebagai ferrite. Nah ini ya, besi murni ya, nol karbon. Apa itu ferrite? Ferrite itu adalah alfa. Ferrite itu bentuk kristalnya adalah BCC. BCC itu cenderung apa? Keras. Ya, jadi ingat ya, alfa itu adalah BCC, alfa adalah ferrite. Kemudian kalau dipanaskan lagi ya pada suhu 12 Celcius di sini, yang nol tadi ya, ini yang besi nol tadi, besi karbon nol. Kalau dipanaskan lagi dia menjadi apa? Menjadi FCC atau austenite. Oke, jadi alpha itu adalah ferrite, disebut juga BTC. Kalau gamma dia menjadi austenite. Di gamma ya, ingatnya ada gamma itu adalah FCC, namanya austenite. Kalau dia alpha, dia disebut BCC, disebut sebagai ferrite. Nah, ini penting untuk kita pahami nanti pada waktu menjadi material. Ada stainless steel austenite, ada stainless steel ferrite. Ya. Nah, austenite ini ya akan berubah ya menjadi FCC lagi ya FCC eh, to BCC dikatakan sebagai D ferrite ini ya D ferrite di 1394 1394 sini ya dia berubah lagi menjadi namanya D ferrite delta ya delta nih. Jadi ini pada waktu nol ya nol itu artinya besinya itu karbonnya nol itu pinggir sekali. Ya, ini kan cara baca seperti itu ya. Pinggir sekali ini artinya besi dengan karbon sama dengan nol. Nah, untuk besi karbon nol itu hampir tidak dipakai ya. Yang kita inginkan tuh besi itu ada karbonnya. Tapi karbonnya juga tidak boleh banyak-banyak ya. Kalau kita lihat di sini karbonnya hanya 6,7. 6,7 itu sangat banyak. Paling banyak kalau di besi itu karbon yang untuk pipa ataupun untuk plat-plat baja di oil and gas itu paling banyak itu dibolehkan sekitar 0,3%. Nah, kalau lebih dari situ udah harus perlakuan khusus ya. Nah, kurva ini merupakan kurva yang paling penting ya, yang perlu kalian pahamin ya cara menggunakannya ya. Jadi besi baja itu selalu mengacu ke sini untuk heat treatment. Ya. Nah, daerah mana yang perlu kita perhatikan untuk heat treatment? Karena kita besi itu paling banyak adalah sekitar di sini. Ya. Jadi kalau sudah saya lingkarin, nah ini ya, ini adalah lingkaran biru hijau ini, bukan biru, adalah daerah yang menjadi apa namanya
perhatian kita pada waktu kita mengolah baja. Jadi tidak jauh-jauh karbonnya nggak sampai ke sini ya, cuma sampai sekitar sini aja. Tadi sudah katakan sekitar 0,3% itu adalah baja-baja yang sering dipakai di dalam industri migas misalnya, industri konstruksi ya, itu sekitar 0,3, 0,4. Ya, lebih dari situ sudah keras materialnya ya. Nah, ini adalah daerah yang akan kita gunakan untuk mengolah baja ya. Nah, dari segi apa tadi struktur ya, ini saya katakan dah ada tadi udah ada alfa atau ferrite atau BCC, gamma atau austenite atau FCC, dan ada namanya intermetallic compound namanya iron carbide ya, besi karbon namanya cementite F3C ya. Nah, dari segi eh, kandungan karbon, besi itu digolongkan jadi tiga, yaitu besi, iron, karbonnya itu 0,008 atau sampai dengan nol ya, tapi nol nggak mungkin ya. Kemudian steel atau baja, nah ini ya, baja itu adalah karbonnya sampai 2,14%. Itu disebut baja, besi baja. Kalau besi tuang, nah ini besi tuang tuh besi yang keras ya, itu karbonnya sudah sampai 2,14%. Jadi ada tiga macam besi ya, besi murni atau besi atau baja dan besi tuang. Ini tergantung dengan apa? Kandungan karbon ya. Nah, ini untuk detail kalian bisa tonton di YouTube ini ya, ada linknya ini. Kalian tinggal salin, kemudian kalian jalankan di eh, internet ya. Nah, dasar ilmu yang berikutnya adalah konsep struktur mikro pada baja, yaitu di austenite. Nah, ini kalian perlu ingat-ingat ya. Austenite itu artinya gamma. Gamma ini adalah bentuk struktur pada temperatur yang paling tinggi sebelum dirubah. Kita harus mencapai austenite. Terbentuk saat suhu tinggi, ya, di atas berapa tadi? 700-an, ya. Struktur penting dalam heat treatment. Karena dikatakan semua proses heat treatment dimulai dari austenite. Ya. Jadi ingat, kalau kita ingin melakukan heat treatment, kita naikkan temperaturnya sampai menuju austenite. Kalau sudah austenite, baru kita turunkan. Ya. Kemudian ferrite, tadi dikatakan alfa, atau ini tulisannya alfa. Ini sifatnya lunak, bulat, ya, kandungan karbon rendah, mudah dibentuk tapi tidak kuat, rapuh, ya, alfa. Kemudian berikutnya cementite. Cementite ini besi karbon, ya, Fe3C, sifatnya sangat keras dan rapuh, yang memberikan kekerasan pada baja. Pada besi baja atau besi yang sudah selesai, biasanya antara ferrite dan cementite ini bercampur, ya, menjadi namanya perlite. Ya, jadi kalau disebut perlite itu katakan sebagai campuran antara ferrite dan cementite. Sifatnya ya gabungan antara keduanya. Sifatnya tidak keras, tidak lunak, jadi sedang, ya, dan ditemukan paling umum dalam baja. Ini adalah sifat apa struktur yang sering dijumpain yaitu perlite. Oke, ingat ini ya. Jadi untuk dipanaskan mulai dari gamma atau austenite. Setelah itu kita turunkan, dia akan menjadi uh, ferrite, bisa menjadi cementite, bisa menjadi perlite. Oke. Nah, semua struktur ini ya yang kita katakan, kalau dikatakan struktur maksudnya struktur kristal itu terjadi secara normal dengan pendinginan yang lambat. Jadi pendinginan lambat itu artinya tidak kita paksa untuk dingin. Ya, contohnya kalau didinginkan cepat tuh sudah dipanaskan masukkan ke dalam air itu namanya pendinginan cepat. Ini pendinginan yang lambat ya. Contohnya pendinginan lambat itu kita panaskan dalam chamber tadi, kemudian chambernya kita matikan, maka si apa namanya si material tadi akan mendingin seiring dengan pendinginan pada chamber. Jadi dikatakan ini dapat austenite, dapat ferrite, dapat cementite, dapat perlite ya. Ini adalah struktur-struktur yang dihasilkan dari pendinginan secara normal. Kalau tidak normal gimana hasilnya? Ya.
Nah, kapan muncul martensite? Martensite ini muncul kalau pendinginannya cepat. Contohnya kalau kita lihat pandai besi itu, habis itu dipanaskan, itu kan langsung dimasukkan ke dalam air, kita, nah, itu dikatakan pendinginan cepat atau quenching. Hasilnya apa? Hasilnya material jadi keras dan itu struktur atomnya adalah martensite. Ya, dipanaskan jadi austenite, ingat, ya. Kemudian didinginkan, dicelupkan air atau oil, maka dikatakan pendinginan ekstra cepat, ekstrem, ya. Hasilnya apa? Atom tidak sempat menyusun dirinya secara rapi, ya. Jadi susunannya tidak teratur, ya. Tidak sempat susun ulang atom-atomnya, maka terbentuk struktur baru namanya martensite. Ada yang namanya marten di sini? Marten artinya keras, ya, martensite. Maka barangkali yang punya nama Marten, orangnya keras kali ya. Nah, sifatnya sangat keras, tapi rapuh. Nah, ini ya, sangat keras tapi rapuh, tidak stabil. Ini proses dari namanya hardening. Nah, kadang kita perlu keras tapi tidak rapuh. Gimana caranya? Maka material dipanaskan lagi. Ya, nanti dipanaskan lagi supaya dia tidak rapuh. Oke, kita ulangi lagi. Kesimpulannya apa? Heat treatment itu sebenarnya slow cooling akan menjadi perite sama perlite. Atau gabungannya ya, perite sama apa tadi? Cementite, ada juga perlite. Kalau dicepatkan dia menjadi martensite. Oke, itu ya. Jadi struktur tadi ada austenite, ingat ya, ada perite, ada apa lagi? Ada perlite, ada cementite. Ada empat macam ya. Kalau dipanaskan itu mencapai suhu austenite, diturunkan dia menjadi perite atau cementite, gabungannya menjadi perlite. Kalau didinginkan cepat menjadi martensite. Nah, kita lihat berikutnya adalah tadi kita sering namanya, ada namanya eutectoid. Apa itu eutectoid? Kita perlu tahu dulu istilah ini. Eutectoid itu apa? Eutectoid adalah perubahan struktur padat menjadi dua macam struktur yang tetap padat-padat. Ya, contohnya apa? Contohnya itu, nah ini gamma tadi, gamma, gamma itu tetap padat, austenite. Kemudian didinginkan dia menjadi alfa atau perat menjadi F3C atau cementite. Ini disebut apa? Eutectoid. Ini disebut sebagai titik yang terjadinya perubahan dari satu padat menjadi dua macam struktur yang tetap juga padat. Ada lagi namanya eutectic. Nah, ini eutectic ini tidak terjadi pada besi ya. Apa itu eutectic? Itu struktur cair menjadi dua macam padat. Padat ini maksudnya padat eh, fase berbeda ya, jadi dua fase yang berbentuk padat. Jadi cairan berubah menjadi dua fase padat. Aspeknya apa? Kalau misalnya transformasinya solid menjadi dua solid, kalau eutectic liquid menjadi dua solid, ini terjadi pada baja. Austenite menjadi perite tambah cementite, ini tidak terjadi pada baja. Struktur hasilnya apa? Perlite. Ini namanya eutectic structure. Nah, ini kita akan jumpa istilah eutectoid. Diingat ya, ada titik eutectoid ini sangat penting kalian ingat. Eutectoid itu adalah titik di mana perubahan padat menjadi dua padat. Dua, satu struktur menjadi dua struktur padat. Nah, sekarang kita lihat potongan tadi. Ingat ya, potongan kurva tadi. Kita mundurkan sedikit, masih ingat? Harus saya tunjukkan dulu. Nah, ya tadi, ini. Nah, ya, ini yang tadi kita dapatkan dari kurva fase diagram besi karbon secara lengkap. Kita potong sedikit ini. Nah, ini yang menjadi perhatian kita untuk selanjutnya, ya. Oke, ini, ya. Ini potongannya tadi, ya. Nah, ini kita lihat ada namanya eutectoid, ya. Ini namanya eutectoid, titik eutectoid. Titiknya di karbon 0,76.
Temperatur eutektoidnya berapa? Ingat ya, temperatur eutektoidnya di 727 Celcius. Artinya apa? Dari gamma, ini gamma ya. Kalau kita turunkan melewati temperatur ini, namanya menjadi alfa ditambah sementai. Nah, kalau kita lihat struktur atomnya, yang A ini gamma, struktur gamma. Kemudian kalau kita lihat di mikroskop, ini adalah struktur perlite. Ini ada alfanya, kemudian yang biru-biru ini ada cementite-nya, Fe3C cementite, alfa itu ferrite. Gabungannya disebut apa? Perlite. Nah, ini dikatakan pada daerah eutectoid, ya. Komposisinya 0,76% karbon. Ya, ingat ya, eutectoid temperatur 727, eutectoid pada karbonnya adalah 0,76. Oke, ini disebut sebagai eutectoid. Ingat ya, eutectoid. Nah, ke struktur atomnya apa? Struktur atomnya ini ya, yang tadi ini menjadi ini. Ini artinya yang putih-putih ini disebut alfa, yang ada bentuk-bentuk manjang-manjang ini disebut sebagai apa? Cementite. Fe3C. Ini gambarnya ya. Nah, sekarang kalau kita geser ke kiri, garis ini ke kiri atau ke kanan, seperti apa jadinya? Nah, kalau kita geser ke kiri namanya hypo. Karbon kontennya kurang dari 0,76. Ya. Strukturnya agak berbeda sedikit. Ya, yang di tadi berbeda seperti ini ya, jadinya seperti itu ya. Kemudian karbonnya sedikit di sini ya, di bawah 0,76 disebut hypoautochtoid. Ya. Jadi ini sekitar 0, berapa lah? 0,3 barangkali. Nah, ini yang hypoautochtoid ini adalah besi-besi baja yang digunakan untuk oil and gas, kayak pipa, kayak pelat structure gitu, kebanyakan memakai hypoaltectoid ya. Di bentuk apa namanya, strukturnya seperti ini pada waktu dia menjadi besi pada suhu kamar ya. Namanya ini ada perlite, ada namanya pro proeutectoid ya, seperti ini. Jadi beda. Nah, ini tadi pada eutectoid, eutectoid, kemudian ini pada hypoeutectoid. Ini kalau kita lihat di bawah apa? Mikroskop. Ya. Nah, kalau kita geser ke kanan namanya hyper. Ini karbonnya lebih dari 0,76 sampai 2,14 ya. Itu disebut hyper eutectoid. Dan bentuknya lain lagi. Nah, ini ya, bentuknya lain lagi jadi seperti ini. Ada namanya pro eutectoid, ada eutectoid, ada perlit gitu ya. Campur-campur seperti ini. Nah, eh, para material engineer itu melihat material itu apa jenisnya itu dari apa? Struktur kristalnya. Nah, seperti ini kalau mereka sorot di bawah mikroskop nampak gambar seperti ini, makanya dikatakan sebagai karbon hypereutectoid. Kalau bentuknya seperti ini disebut hypo, kalau seperti ini namanya besi eutectoid. Oke, nah, ini dari bentuknya kita tahu bahwa itu proses berbeda dan komposisinya juga berbeda. Nah, sekarang kita lihat heat treatment. Ya, prinsip dasarnya apa? Ada pemanasan, dipanaskan dulu, kemudian ditahan. Masuk ditahan itu misalnya dipanaskan sampai 100 Celcius, kemudian didiamkan 100 Celcius 1 jam gitu ya. Itu dikatakan holding. Atau ada nama lain holding namanya soaking. Ya, kalau kalian dapat istilah holding atau soaking, nah itu sama, yaitu ditahan. Ya. Kemudian setelah selesai ditahan, baru didinginkan. Ya. Nah, ini adalah tahapan utamanya. Faktornya apa? Temperatur tadi, kemudian waktu. Nah, ini waktu ya. Kemudian media pendingin. Waktu ini misalnya waktu ditahan atau waktu kecepatan temperatur naik atau temperatur turun. Ya, ini penting untuk kita misalnya pendinginan. Kalau pendinginan itu kan turunnya kan cepat. Kalau dia didinginkan perlahan, namanya turunnya agak lambat. Jadi ada faktor temperatur, ada juga waktu, ya. Dan juga medianya bisa air, bisa udara,
bisa minyak. Nah, itu disebut media pendingin. Nah, temperatur yang dipakai, nah tadi pakai potongan kurva tadi juga, masih ingat ya? Ini adalah titik eutectoid. Yang ini namanya A1 namanya temperatur eutectoid di 727 ya. Nah, sering kita dengar dalam heat treatment itu namanya apa? Ada normalisasi, ada namanya annealing. Ya, perhatikan gambar ini. Annealing itu yang kurvanya seperti warna kulit telur bebek ini, yang hijau-hijau seperti ini, hijau biru gitu ya. Kemudian yang normalizing itu lebih tinggi temperaturnya, ya, lebih tinggi temperatur dari annealing. Ini di garis A3. Kemudian di sini untuk perbatasannya di garis ACM. Di titik ini adalah 0,76 atau di sini dituliskan dekat dengan 0,8. Ya, ingat ya gambar tadi itu yang kita zoom tadi ya. Nah, ini tadi ya. Di titik ini kita hapuskan. Nah, ini jadinya. Nah, inilah temperatur yang harus diperhatikan untuk kita melakukan heat treatment. Sekarang kita lihat praktek. Jadi pertama adalah annealing. Berdasarkan diagram tadi, annealing itu ini ya, yang warna eh, telur bebek tadi. Sekitar berapa temperatur annealing ini? Tergantung karbonnya. Jadi contohnya karbonnya 0,3 di sini, maka annealing itu sekitar berapa? Di atas 830 kali ya. Sini ya. Nih, kan 0,3 maka dia di 830. Boleh ya? Kalau karbonnya 0,4 di sini berarti temperaturnya di sekitar 800. Oke, ini cara membacanya ya. Kalau annealing. Kalau dia normalizing berarti lebih tinggi lagi. Di temperatur annealing adalah temperatur sesuai dengan jumlah karbonnya, berapa banyak karbonnya, kemudian ditarik garis ke atas ketemu dia dengan yang garis yang warna telur bebek tadi ya. Annealing ya. Tujuan annealing apa? Melunakkan material dan meningkatkan keuletan. Kalau temperaturnya di atas garis 1 A1. Tadi kita lihat lihat di atas sedikit A3 untuk baja karbon rendah kisarannya dari 750 sampai 850 bergantung apa? Banyaknya karbonnya. Ya. Jadi kita ukur dulu karbonnya berapa, kita ketahuin baru kita tentukan temperaturnya. Intinya tidak terlalu tinggi, jadi temperatur ini walaupun tinggi, tapi menurut baja atau standar baja itu tidak terlalu tinggi. Masih dekat namanya zona transformasi. Daerah tadi, daerah eutectoid itu disebut sebagai zona transformasi, ya, di 727 tadi. Prosesnya dipanaskan jadi austenite, kemudian ditahan di misalnya di 800 tadi ditahan 1 jam 2 jam, kemudian didinginkan sangat lambat. Nah, kalau sangat lambat ini artinya apa namanya tungkunya itu didinginkan, dimatikan, kemudian dia akan mendingin seiring dengan dinginnya tungkunya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah perat ditambah perlite. Butirnya kasar. Nah, ini disebut annealing. Sifat materialnya lunak, ulet, mudah dibentuk. Oke, berikutnya adalah sorry, kesimpulannya annealing temperatur lebih rendah, pendinginannya lambat, hasilnya lunak dan mudah dibentuk. Berikutnya adalah normalizing. Nah, ingat tadi normalizing itu di atas dari annealing. Tujuannya lain untuk memperbaiki struktur dan meningkatkan kekuatan. Kalau tadi biar lentur, sekarang strukturnya diperbaikin dan meningkatkan kekuatan. Temperaturnya lebih tinggi dari annealing tadi, sekitar berapa? 800 sampai 950 bergantung jumlah karbon ya, atau lebih tinggi dari A3 atau ACM tadi, masuk warna orange, lebih tinggi dari annealing. Kalau kita lihat lagi sebentar ya, perhatikan lagi mundur sedikit. Ah ini ya, normalizing itu ini. Jadi bergantung dengan jumlah karbon juga ya. Kalau jumlah karbonnya 0,3, berarti annealingnya itu pada temperatur 900 bisa. Ya.
Kalau karbonnya 0,8 berarti dia sekitar 800. Ya, ikutin kurva ini ya. Oke, itu untuk normalizing. Nah, normalizing tadi apa tujuannya? Memperbaiki struktur kristal dan meningkatkan kekuatan. Ini tadi temperaturnya ya. Kemudian masuk warna area orange lebih tinggi dari annealing. Prosesnya dipanaskan sama juga jadi austenite. Kemudian ditahan. Nah, nomor tiga didinginkannya di udara. Jadi tidak perlu didinginkan lambat. Ini didinginkan cukup dibawa ke udara luar, kemudian dibiarkan dia dingin seperti biasa, tapi jangan disiram ya. Nah, itu namanya didinginkan di udara. Artinya dia dibiarkan mendingin dengan angin apa? Nggak perlu di apa namanya dikasih air atau dikasih apa-apa, dingin sendirilah ya. Disebut dengan air cooling. Ya. Hasilnya apa? Perlite lebih halus, butir lebih kecil, namanya fine grain ya. Hasilnya apa? Lebih kuat, lebih keras, dan masih cukup ulet. Jadi kesimpulannya apa? Normalizing adalah temperatur lebih tinggi dari annealing. Pendinginannya pakai pendinginan udara. Hasilnya lebih kuat, struktur, dan lebih rapi. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Ini terkait dengan teknik industri. Mana yang lebih murah dilakukan? Annealing atau normalizing? Tadi bedanya tadi pendinginan, temperatur juga beda ya. Apa mana yang lebih murah untuk dikerjakan? Oke. Kalau annealing tadi didinginkan lambat, akibatnya apa? Ya lama jadinya kan. Harus dalam oven, kemudian didinginkan perlahan-lahan. Kalau yang normalizing, walaupun temperaturnya tinggi, tapi didinginkan lebih mudah. Cukup didinginkan di udara. Jadi mana yang lebih murah kira-kira? Nah, jadi kalau kita perbandingkan antara annealing dan normalizing, dari cost produksi lebih murah normalizing. Karena dia tidak memakai tungku lama-lama, artinya tungku itu bisa dipakai untuk yang lain. Kalau annealing tungkunya lama dipakai, karena dia selesai ditahan, temperaturnya tidak langsung dikeluarkan. Kalau normalizing bisa kita langsung keluarkan. Waktu produksinya annealing itu lama, kalau normalizing cepat. Harga jual lebih tinggi, yang ini normalizing lebih sensitif. Target marketnya ini khusus, ya besi-besi khusus. Ini juga yang ini targetnya adalah Match Pro. Jadi kebanyakan besi-besi yang kita baja-baja yang kita beli itu adalah yang normalizing. Kalau mau yang annealing bisa juga, tapi harganya lebih tinggi. Jadi annealing lebih mahal, tapi mudah dibentuk, mengurangi resiko cacat. Kalau normalizing lebih murah, tapi tidak selunak annealing. Oke. Nah, real case, contoh kasus. Misalnya kita mau bikin roda gigi. Roda gigi ini kita perlu yang mana? Perlu yang annealing atau yang normalizing besinya? Roda gigi itu harus keras, ya kan? Kalau dia annealing, dia lunak. Jadi kita perlu besi apa? Ya, kalau kita pakai annealing lunak, cepat aus. Kalau kita pakai normalizing, bisa lebih kuat, juga lebih awet. Jadi pilih yang mana? Kita pilih yang bukan annealing, tapi kita pilih normalizing. Ya, walaupun mahal, ya belum tentu dia cocok. Ya, jadi kecocokan itu bukan harga ya. Jadi kecocokan itu bergantung dengan sifat dan keperluannya. Oke, jadi kita memilih material bukan harganya yang lebih mahal lebih bagus ya, lebih sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Oke, nah berikutnya adalah hardening. Tadi sudah kita lihat hardening itu adalah mengeraskan, ada lagi tempering. Hardening adalah meningkatkan kekerasan dan kekuatan material. Jadi dengan cara apa? Dipanaskan di atas tadi, di atas temperatur altektoid, di atas A3 yang kurva tadi. Kemudian kita dinginkan secara agar temperaturnya merata dalam semua bagian material. Tujuannya mengubah struktur austenite menjadi ditahan sebentar untuk stabil, kemudian didinginkan dengan cepat. Maksudnya apa? Dimasukkan ke dalam air atau dimasukkan ke dalam minyak. Jadi kita panaskan, kemudian kita tahan dulu panasnya itu barangkali supaya temperaturnya merata, baru kita celupkan di dalam air atau minyak.
Strukturnya berubah jadi austenite, kemudian setelah jadi menjadi apa? Martensite. Ya, strukturnya dari austenite menjadi martensite. Sifatnya dikeras, sangat kuat, tapi sangat rapuh. Nah, ini tidak kita inginkan rapuhnya ini. Risiko bisa retak, bisa dia bengkok. Nah, kesimpulannya apa? Hardening pendinginan sangat cepat menghasilkan martensite. Keras tapi rapuh. Ada yang ingin seperti ini, sifatnya keras, tapi kalau ada ini langsung melembek, langsung apa patah gitu ya. Nah, berikutnya adalah tempering. Nah, tempering ini apa? Tempering ini adalah mengurangi kerapuhan tadi. Jadi ada hardening, itu pasangannya adalah tempering. Jadi biasanya ini selalu berpasangan ya, hardening dan tempering ini berpasangan. Mengurangi kerapuhan dipanaskan ulang tapi tidak tinggi-tinggi, di bawah di bawah tektoid temperatur di bawah 727, misalnya 150 sampai 650. Tidak sampai jadi austenite lagi ya, cukup di bawah ini ya. Kemudian caranya apa? Material tadi hasil hardening dipanaskan ulang namanya temper, ditahan berapa lama? Sejam 2 jam barangkali, didinginkan di udara. Nah, ini namanya tempering. Hasilnya apa? Kalau sudah seperti ini, hasilnya namanya temper martensite. Sebelumnya dari martensite menjadi temper martensite. Sifatnya apa? Keras, turun sedikit, keulutannya naik, ketangguhannya naik. Jadi tidak mudah patah. Nah, ini namanya eh, tempering. Jadi biasanya hardening itu pasangannya adalah tempering. Kalau hardening sendiri dia rapuh, ya kan? Makanya untuk lebih alot, lebih ulet, dan juga lebih lunak, dia diberikan proses tempering. Ya. Jadi kesimpulannya hardening itu bikin logam super keras tapi seperti kaca, mudah pecah. Tempering membuat material itu tetap keras tapi tidak gampang patah. Oke. Ada lagi kalau orang itu banyak temperamen. Nah, bukan bukan itu ya. Temperamen dengan tempering berbeda. Ya. Nah, ini contoh temperatur temperatur temper untuk steel ya. Jadi kalau dari segi warna, nah ini segi warna itu menunjukkan juga berbeda dalam segi temperaturnya ya. Ya. Jadi berbeda warna atau berbeda temperaturnya. Ini namanya tempering color of steel. Jadi kalau kita ingin melihat berapa temperatur baja itu, bisa juga kita lihat dengan memperhatikan warnanya. Oke. Nah, jadi ini adalah kesimpulan dari ketiganya tadi. Ada annealing. Annealing tadi untuk melunakkan, hardening untuk mengeraskan, tempering adalah untuk membuat yang tadi kaku atau keras menjadi lebih lunak. Ya. Ini caranya ya, menambah cara mendinginkannya di dalam oven. Kalau ini di atas dipanaskan, kemudian didinginkan dengan cepat. Kalau ini dipanaskan ulang dan didinginkan dalam udara. Ya, sifatnya lebih lunak. Ini meningkatkan kekerasan, ini mengurangi kerapuhan. Ya, ini ya perbandingannya. Nah, berikutnya cara memasaknya atau cara prakteknya. Ya. Nah, untuk praktek cara membuat heat treatment tadi, engineer di pabrik apa namanya baja itu menggunakan namanya kurva 3T, bukan restoran 3T ya. Kalau tempat makan 3T itu apa? Telur, tahu, tempe, ya kan? Kalau ini namanya time temperature transformation. Jadi ini adalah kurva ataupun patokan untuk melakukan heat treatment. Filosofinya, kenapa kita perlu diagram ini? TTT. Kalau dipanaskan lalu didinginkan, apakah hasilnya sama? Tentu saja hasilnya tidak. Ya, masalahnya di sini ya. Dulu orang berpikir yang penting suhunya, tetapi ternyata suhu itu tidak cukup. Ya, tadi ada namanya waktu. Ya, contoh sederhana didinginkan pelan menjadi perlite, didinginkan cepat menjadi martensite. Suhunya sama akhirnya, tapi beda hasilnya. Ya, berarti yang perlu adalah temperatur dan juga apa? Waktu. Nah, ini tadi.
Maka yang di kurvanya adalah kurva waktu dan temperatur sehingga transformasinya itu berbeda ya. Di kurva time, temperatur dan transformation. Jadi yang menentukan bukan hanya suhu tapi juga waktu. Oke, layarnya kurva 3T. Masalah ini adalah bagaimana cara material akan jadi apa pada suhu tertentu dan waktu tertentu. Ya. Jadi cara mengubah material itu kita tentukan waktunya dan tentukan juga temperaturnya. Ya, maka dibuatlah kurva ini, kurva 3T. Oke, time, temperatur dan transformation. Jadi seperti memasak mie, Indomie, ya. Bukan cuma airnya panas, tapi berapa lama kita masak supaya hasilnya gimana? Apakah hasilnya krenyes-krenyes, ataukah hasilnya empuk, atau hasilnya lunak? Nah, ini ya, tinggal temperaturnya dan dan waktunya. Ya. Nah, ini adalah kurvanya ya. Kalau kita lihat kurva 3T seperti ini ya. Kita lihat 3T, T-nya waktu mana? Ini waktu, sumbu X. Kemudian temperatur ini adalah sumbu Y. Ini sumbu Celcius ya, sumbu sebelah kiri. Yang sebelah kanan adalah Fahrenheit. Ya. Kemudian transformasinya mana? Ini transformasinya. Ya. Ada dari austenite atau gamma. Kemudian ada lagi campuran antara apa namanya ini gamma dengan cementite. Ini adalah cementite. Oke, ini adalah waktu, temperatur dan transformation. Nah, gimana cara membacanya ini? Nah, cara bacanya atau cara menggunakannya gimana? Kita lihat, ingat bahwa temperatur itu dinaikkan sampai temperatur austenite. Berarti kita selalu mulai di atas kurva 727 ini. Ya, ini namanya autectoid temperatur. Selalu dinaikkan di atas 727. Ya, bergantung dengan karbonnya tadi ya. Mau jadi apa barang ini ya, kita naikkan di atas 727 titik A. Ya, kemudian didinginkan menuju titik B selama berapa? Oke, sumbu waktu ini saya jelaskan dulu ya. Sumbu waktu ini sifatnya log ya. Ini 1, 10⁻⁴. Ini 10⁻⁴. Kemudian 10⁻². Ya, ini bukan bukan eh, series biasa, tapi ini logaritmik ya. Ini 10⁻⁴, 1, 10⁻⁴ itu 10, 10⁻², itu 100, 10⁻³ 1000, ini satuannya detik. Ya. Nah, kembali ke sini, jadi dinaikkan di atas suhu temperatur eutectoid, di atas 727. Contohnya ini didinginkan sampai B. Sekitar berapa detik itu? Tidak sampai 1 detik ya, barangkali cuma setengah detik. Sampai sekitar berapa itu? Di atas 600. Kemudian ditahan dari B ke C sekitar 1 detik, 2 detik. Kemudian dari C ke D sekitar 10 detik. Nah, kita lihat di sini temperaturnya berubah. Yang merah ini, ya, merah ini adalah austenite. Kemudian yang hijau itu perlite. Jadi kalau kita tahan ini dari B, itu dari gamma, ya, dari gamma, yang masih gamma. Kemudian sampai C, dia menjadi apa? Dari austenite menjadi ini. Jadi gabungan antara austenite dengan cementite. Ini berubah terus, dia berubah sampai ke titik D, dia menjadi apa? Cementite atau apa namanya, ferrite ditambah cementite atau namanya perlite. Ya. Jadi ini dikatakan transformasi. Jadi dari B ke C dia berubah, kemudian C ke D dia berubah. Nah, kalau sudah berubah ya kita tinggal dinginkan saja. Artinya kesimpulannya material tadi menjadi apa? Perlite. Oke, nah ini dikatakan sebagai kurva 3T. Gampang ya, naikkan di atas temperatur tektoid, kemudian diturunkan, kita ikutin kurva transformasi ini, maka dia akan berubah. Oke, nah berubahnya nih, dari gamma menjadi ini, yang ditunjuk ini menjadi gamma ditambah perlite, berubah semua di titik yang di luar dari hijau menjadi perlite. Oke, ini masing-masing apa namanya berbeda-beda temperaturnya ya. Kalau kita lihat yang tadi itu ya, udah saya jelaskan tadi, mulai dari A pemanasan di atas objektoid, semua jadi austenite, kondisi homogen, turun menjadi B dengan cepat, ya.
Jadi 650 kenapa cepat? Supaya tidak sempat berubah selama pendinginan. Ya. Sampai titik B masih semuanya austenite. Ya. Kemudian di titik C, titik B, ya, ditahan. Disinilah T3T bermain. Masuk ke rupa B dan C. Kemudian transformasi dimulai. Austenite pecah menjadi apa? Perat dan cementite. Terakhir muncul menjadi ferrite. Ya, kurva yang tadi A, B, C, D tadi ya. Kemudian setelah selesai, nah ya, dia C di tengah, makin lama ditahan, austenite menjadi perlite, kemudian transformasi D selesai. Berarti semua sudah menjadi 100% perlite. Nah, setelah selesai, ya tinggal didinginkan lah. Ini tidak perlu diatur lagi ya, mau didinginkan cepat, mau didinginkan lambat, tetap hasilnya adalah perlite. Cuma jangan dimasukkan dalam air ya, menjadi keras ya. Jadi yang menentukan hasil adalah apa? Temperatur tinggi jadi perlite halus, temperatur rendah menjadi perlite halus, temperatur tinggi menjadi perlite kasar. Ya. Nah, waktu sebentar dia belum berubah, waktu lama dia akan berubah total. Nah, berikutnya kalau kita rubah tadi waktunya biar nampak lebih mudah kita membaca waktunya tadi ya, dari kurva tadi ya, ini waktunya ya. Waktu perubahannya dari merah ke hijau ya sekitar berapa? Sekitar ini 100 sekitar barangkali menjadi berapa detik ini? Menjadi eh, kalau 100 menjadi 1000 berarti ini sekitar 700 700 detik ya. 700 detik itu berapa? Itu ya. Ini kurva perubahan berdasarkan temperaturnya tadi. Oke, untuk menunjukkan berapa detiknya perubahan itu terjadi ya. Ini kita proyeksikan ke sumbu waktu tadi ya, ke bawah ini ya atau ke atas ya. Kemudian kurva yang berikutnya adalah namanya kurva CCT ya. T-nya tetap transformasi, yang C2 itu continuous cooling. Kenapa ada kurva CCT? Nah, ada definisi filosofis, maka CCT adalah peta yang menunjukkan struktur material berubah selama pendinginan. Pendinginan nyata, namanya continuous cooling. Kalau tadi kita di TTT, kita tahan. Kalau CCT, kita tidak pernah berhenti. Nah, itu ya. Yang mana yang lebih bagus? Nah, kalau CCT ini artinya secara normal lah, ya. Tidak perlu kita tahan temperaturnya, ovennya gitu ya. Dia didinginkan sesuai dengan settingnya lah. Dinginnya seberapa cepat. Itu dikatakan continuous cooling. Ya. Perlu kalian ketahui di dunia nyata material tidak menunggu karena dia akan berubah ya. Dipanaskan kemudian dia akan mendingin sendiri ya. Dia akan terus berubah selama mendingin. Jadi bedanya apa? TTT ada holding, ini idealnya ya ada di lab ataupun di tempat yang bisa dikendalikan dengan ketat. Atau kalau CCT tidak ada holding. Misalnya di dunia industri kita menggunakan CCT. Jadi yang ditunjukkan CCT bukan waktu tetap seperti TTT, tapi kita gunakan namanya cooling rate. Nah, ini ada laju pendinginan. Jadi kuncinya di CCT adalah seberapa cepat dia dingin. Jadi kalau di TTT tahan ya. Kalau CCT seberapa cepat dia dingin. Nah, ini kita menggunakan kurva pendinginan. Seperti apa? Nah, ini kurvanya ya. Contohnya ini kurva merah putus-putus ini ya. Ini kalau kita ikutin dari temperatur di atas tadi ya. Ingat selalu di atas ini mulainya ya. Didinginkan dengan kecepatan dingin itu 140 Celcius per detik dia turunnya. Cepat ya. Maka dalam waktu misalnya 10 detik dari awal dipanaskan sampai dingin, dia akan menjadi apa? Martensite. Ini pendinginan cepat. Kalau yang biru putus-putus, dia menjadi apa? Perlite. Ini pendinginannya 35 Celcius per detik. Jadi makin ke kanan makin lambat ya. Nah, ini namanya kurva pendinginan. Nah, ini adalah yang merah sama hijau ini adalah apa namanya? Kurva perubahan ya. Austenite ke perlite. Oke. Jadi ini adalah yang diikutin oleh para engineer
berapa cepat dia dingin. Nah, itu akan jadinya apa? Kalau makin cepat dia dingin, dia cenderung menjadi martensite atau martensite perlite. Kalau didinginkan lebih lambat menjadi perlite. Ini contoh strukturnya ya. Perlite seperti ini, seingat. Kemudian ini martensite. Nah, ini agak apa ya kayak garis apa namanya kayak kaca-kaca gitu. Ini ada lagi namanya sporoidite. Jadi dengan mengikuti garis pendinginan ini, maka kita akan mendapatkan struktur yang berbeda. Ya. Jadi struktur mikro ditentukan oleh jalur transformasi, jalan lambat atau jalan cepat. Kalau yang makin ke kiri itu lambat, cepat. Kalau ke kanan dia makin lambat. Oke, ini lebih lebih praktis di dalam penggunaan dalam skala besar ya. Karena tidak ada perlu ditahan-tahan. Yang penting dia kita set berapa laju pendinginannya. Nah, ini juga contohnya lagi kalau dia makin kedingin dia jadi fine perlite atau makin lambat dinginnya menjadi coarse perlite. Ya, contohnya ini A dan B ya. Beda ini ya, beda ini yang perlite, ini coarse perlite, dia makin lambat, ini namanya fine perlite. Jadi perlite-nya lebih halus-halus ya. Tapi ini moderate cooling. Kalau makin makin lambat cooling menjadi agak seperti ini. Oke, intinya apa? Cara mendinginkannya berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Intinya tadi dinaikkan temperatur di atas outtake point, kemudian didinginkan dengan laju kependinginan yang berbeda. Oke, lajunya akan ditentukan oleh apa namanya settingnya lah ya, berapa cepat dia harus dingin. Nah, ini contoh anunya ada lagi namanya bainite, ada lagi apa austenite. Ini contohnya ini di titik 8,3 Celcius per detik, jadinya keras ya. Ada lagi 0,3 Celcius per detik ini 0,02 Celcius per detik, ini 0,006 per detik. Jadi makin ke kanan dia makin lambat pendinginannya. Ya. Oke, ini adalah contoh continuous cooling untuk alloy steel tipe 4340. Ya. Jadi kalau kita ingin membentuk tipe 430, ikutin kurva ini. Jadi ini namanya resep ya, resep baja, resep memasak baja pada proses heat treatment baja. Jadi engineer-nya akan men-setting ini sesuai dengan mau jadinya apa ya, seperti itu. Nah, sifatnya ya, tadi sifat mechanical properties-nya tentu saja berubah ya. Ini contohnya material apa nih ya? Ini kalau kita lihat antara strength-nya dengan ductility-nya, makin dia strength, makin ductile-nya makin rendah. Ya, hijau ini kan strength-nya rendah, tapi elongasinya juga eh, seperti ini, sepadan ya. Di antara strength dengan ductility itu se- saling berkebalikan, Pak ya. Oke, ini kurva yield strength dan ini adalah apa namanya ductility. Ya. Kemudian impact energinya, ini adalah ductility-nya. Ya. Ini brindle-nya, ini strength-nya. Ya. Di strength itu terkait lurus dengan brindle. Makin kuat, makin keras. Ya. Ductility-nya makin turun, ya. Impact-nya juga makin impact energi juga makin berkurang. Ya, seperti itu ya. Ini kalau dari jenis strukturnya, ya ini dari segi eh, struktur fine perlite, ini coarse perlite, ini spheroidite. Ya, ini kekerasannya berbeda. Yang paling keras itu adalah yang perlite, yang fine perlite. Kemudian dari segi ductility-nya, yang lebih lebih daktil itu adalah yang spheroidite. Kebalikan dengan yang ini. Ya. Oke, ini dari segi mechanical properties-nya. Ya. Nah, berikutnya apa? Kita lihat
Contoh soal. Nah, ini contoh soalnya gimana? Kalau kita lihat gambar A, yang A itu yang mana ini? Ya, gambar A itu selalu dinaikkan di sini, ya, di- didinginkan ke 350, kemudian ditahan, kemudian dia menjadi apa? By night. Ditahan sama 10 pangkat 4 detik atau 10.000 detik. Kalau yang B dinaikkan, ditahan selama berapa ini? Sekitar 100 detik, ya, 100 detik. Kemudian didinginkan dia menjadi martensite. Kalau yang C, mana yang C? Ini C dinaikkan sampai eutectoid, ditahan, diturunkan sampai 650, kemudian ditahan selama 20 detik, kemudian diturunkan rapid cooling jadi 400, kemudian ditahan lagi selama berapa? 1000 detik. Kemudian didinginkan cepat dia menjadi perlite. Ini adalah kurva apa tadi ini? Ini kurva 3T. Ini contoh soalnya seperti itu ya. Nah, jadi dengan heat treatment tadi, ya, hasilnya austenite dengan slow cooling menjadi apa? Perlite tambah upper octoid phase. Udah kalau moderate cooling namanya bainite. Kalau rapid menjadi martensite. Kemudian kita panaskan ulang menjadi temper martensite. Oke, ini adalah struktur berbeda dari hasil heat treatment yang berbeda. Oke, nah, ini adalah apa namanya tabel perbandingannya ya. Kalian bisa lihat lah ya. Nah, berikutnya yang terakhir kita bahas adalah mengenai heat treatment yang khusus untuk welding. Namanya PWHT, PWHT ya. Kalau di Malaysia tidak ada PWHT, yang ada namanya heat treatment. Karena W itu cuma ada di Indonesia ya. Namanya maka PWHT. Kalau di internasional namanya heat treatment. Post well heat treatment. Jadi heat treatment setelah welding ya. Ini contohnya kalau kalian lihat di lapangan ya. Ini namanya eh, selimut api. Namanya ini ada namanya elemen dibungkus selimut api biar panasnya nggak lari ya. Ini namanya heat treatment atau PWHT ya pada welding. Ini contohnya lagi untuk heat treatment pada vessel ya, bejana tekan ya pada bagian weldingnya. Nah, namanya partial heat treatment. Jadi yang di heat treatment cuma weldingnya saja ya. Kenapa perlu heat treatment di setelah welding? Ya, nah, ini kita perlu PWHT, pemanasan terkontrol pada komponen yang sudah dilas, ditahan atau di soaking atau holding pada suhu tertentu lalu didinginkan secara terkontrol. Tujuannya apa? Mengurangi tegangan sisa. Ingat tadi kita bicara tentang tegangan sisa yang berbahaya sehingga mengurangi risiko crack atau pecah, meningkatkan ketangguhan, menstabilkan mikrostruktur hasil dari apa pengelasan tadi, mengurangi hardness pada daerah khas. Khas itu adalah daerah sekitar weldingan, ya. Jadi sekitar welding itu ada namanya khas. Khas itu artinya heat affected zone. Jadi daerah yang terpapar panas berlebih pada waktu pengelasan disebut sebagai khas. Jadi khas ini cenderung menjadi keras, ya, karena dia kena panas. Maka itu perlu kita lunakkan dan juga meningkatkan dimensi stability pada eh, benda-benda bertekanan, contohnya dia apa pressure vessel, nah ini juga perlu kita eh, panaskan ya atau di PWHT. Temperaturnya berapa? Kalau kita tadi heat treatment itu temperaturnya itu di atas eutectoid sekitar 727 ke atas. Kalau ini di bawah eutectoid. Jadi 550 sampai 700 saja. Kalau eutectoid di atas 727 bisa 800 bisa 900 ya. Ini sekitar 550 sampai 700. Kemudian berapa lama dia ditahan atau di soaking atau di holding? Biasanya kalau menurut standar industri itu adalah 1 jam per inci thickness. Jadi misalnya tebalnya itu 1 inci, maka kita tahan 1 jam.
Kalau 2 inci berapa jam? Nah, tinggal ditambahkan sesuai dengan aturannya ya. Ada yang jadi 1,5 jam, ada yang bilang satu jadi 2 jam. Pokoknya 1 jam itu per inch ya. 2 inch jadi 2 jam. Tapi ada aturannya, ada tabelnya ya. Makin tebal berarti makin lama dia ditahan ya. Nah, kenapa perlu eh, PWHT ini? Ada namanya tadi apa? Tegangan sisa. Tegangan sisa ini akan memicu namanya apa? Stress corrosion cracking. Nah, ini saya mau jelaskan mengenai ini, stress corrosion cracking. Gimana sih cracking itu bisa apa? Stress itu memicu crack. Contohnya ini kertas, ya, kertas biasa kita tarik. Nah, jadi kalau kita tarik dia apa? Jadi tegang, dia kan? Kita tarik ini masih apa namanya normal, kita tarik tegang. Nah, seperti kalau benda kena welding dia tegang istilahnya, stres. Nah, waktu dia stres kita titesin air asin, air korosif lah contohnya, air asin. Jadi anggaplah yang ekstrim itu tisu lah, tisu. Kalau tisu biasa gak apa-apa ya. Kalau kita tekan, dapat tegangkan, kita tetesin air, otomatis dia langsung koyak. Nah, namanya crack. Di setetes air tadi, karena sudah tegang, dia langsung koyak. Walaupun tidak putus, tapi mulai ada retak-retak. Nah, ini dikatakan apa? Stress, ada corrosion, di cracking. Ya, jadi stres yang tersimpan atau namanya residual stress tadi, jika ada eh, yang bersifat korosif, maka dia akan memicu crack dengan cepat. Oke, contohnya di logam utuh ada stres, kemudian ada benda yang korosif, maka dia akan mudah memicu crack. Intinya apa? Bagaimana stres tadi itu kita rilis menjadi biasa lagi. Nah, itu tujuan dari PWHT, merilis yang stres ini tadi, ya, supaya dia tidak stres sehingga menjadi normal. Nah, itu tujuan dari PWHT, ya. Di PWHT bukan universal requirement, tapi aturan aturan dari undang-undang, aturan dari standar misalnya standar welding, ya. Makanya disebut code, code artinya undang-undang, ya. Jadi persyaratan undang-undang yang berdasarkan risiko, ya. Contohnya ini undang-undangnya ada undang-undang tentang vessel, ada undang-undang tentang piping, undang-undang tentang structure, undang-undang tentang pipeline. Ini disebut undang-undang atau code. Yang aturan paling ketat itu pada bejana tekan. Kalau piping conditional. Kalau structure itu minimal tapi ada juga ya. Kalau pipeline fokus ke welding teknik. Ini lebih hati pada eh, pengerjaan-pengerjaan yang berbeda-beda ya. Tahapan PWHT ya seperti biasa dipanaskan dengan laju tertentu, tidak boleh tiba-tiba panas gitu ya. Kemudian di soaking atau di holding supaya terjadi stress relaxation. Kemudian didinginkan terkontrol supaya tidak tiba-tiba berubah menjadi apa lebih keras ya. Dia didinginkan secara terkontrol. Nah, ini kurvanya seperti ini. Kenapa kurvanya ini miring? Karena dia dipanaskan perlahan-lahan. Contohnya 200 Celcius per jam. Jadi kalau untuk mencapai eh, apa namanya mencapai 600, berarti kalau 222 Celcius per jam berarti perlu berapa? Perlu 3 jam untuk naik ya. Dinaikkan sedikit-sedikit sampai 3 jam mencapai 600. Kemudian ditahan misalnya ditahan selama kalau 1 inci 1 jam, kalau 2 inci berarti 2 jam. Ini 2 jam, ini 1 jam ya. Sampai jam 4, 5, 6, 7, 8, ini 2 jam kali ya. Kemudian didinginkan perlahan-lahan juga sekitar 280 per jam. Nanti untuk mencapai beda 600 sekitar 2 jam didinginkan. Baru didinginkan di atmosfer. Ini adalah kurva PWHT untuk tebal 2 inci. Inilah kurvanya. Jadi kita harus pastikan kurva ini terpenuhi. Ya.
dan dipastikan alat ukur yang dipasang di materialnya juga betul sehingga kita akan mendapatkan hasil yang sesuai. Nah, kalau ini hasilnya diikutin maka strukturnya juga akan berubah sesuai dengan perkiraan. Nah, PWH itu wajib ya kalau material tebal atau tekannya tinggi atau material itu rentan terhadap crack ya. Kalau heat treatment tadi dilakukan di mana? Di pabrik besi, pabrik baja. Kalau PWH itu dilakukan di pabrik pabrik misalnya pabrik bikin vessel, pabrik di pabrik apa bukan pabrik ya, di proyek-proyek yang mengelas pipa ataupun pembuatan vessel itu dilakukan PWHT. Kalau di pabriknya itu dilakukan heat treatment. Contohnya di pabrik besi, mill atau sebelum pabrikasi. Jadi material mentahnya itu di heat treatment, tapi setelah proses namanya PWHT. Ya. Nah, cara memverifikasinya sudah tadi saya bilang, pastikan apa termokopel itu diletakkan di tempat yang betul. Contohnya di weldingan, di has, ya, lokasi yang paling tebal gitu ya. Kemudian dicek tadi temperaturnya, settingnya udah betul ya. Kemudian recordnya, ada ya record tadi ya gambar tadi adalah record ya. Kalau recordnya ini betul, berarti PWHT-nya sudah betul ya. Berikutnya adalah apa? Ukur kekerasannya ya. Dilakukan setelah PWHT dipastikan tidak ada namanya keras yang berlebih. Jadi dengan PWHT ini diharapkan hardness-nya itu berkurang ya. Jadi perlu diukur hardness sebelum PWHT berapa dan hardness sesudah PWHT berapa. Mestinya itu ada pengurangan. Kalau temperaturnya sesuai maka akan terjadi pengurangan hardness. Jadi kalau hardness-nya berkurang berarti PWHT-nya berjalan dengan sukses ya. Kemudian kalau perlu kita adakan NDT seperti radiografi ataupun visual ya, ataupun pakai MTPT kalau orang melakukan apa namanya ngecek material dan pastikan ada apa namanya apa namanya dokumentasinya ya. Baru setelah itu dikatakan PWHT-nya itu sukses dan lengkap. Oke. Nah, adalah berikutnya adalah tugas kalian ya. Seperti biasa, ini ada beberapa tugas yang bisa kalian lakukan. Ini tugas individual, ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa kalian pahamin dan akan bermanfaat pada waktu-waktu mendatang, pada waktu kalian berkarir di bidang yang terlibat dengan heat treatment, PWHT dan sebagainya, terutama misalnya di konstruksi, welding dan eh, pabrik-pabrik baja. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.